perasaan saya ke dia itu seperti Arema Malang. Iya, Arema Malang. Aku rela mati demi kamu yang ku sayang. Kalau ngelihat dia juga seperti Mawar. Iya, Mawar. Manisnya wajahmu tak bisa ku tawar. Minggu masih ingin denganmu, karena Senin selalu kamu yang ngangenin. Perasaanku bagai Selasa, selalu larut dalam asa. Hai, salam baper. Selamat datang di podcast Manusia Baper bersama saya Ali Rais yang akan nemenin teman-teman semua, sobat baper semua menyelami rasa. Karena jujur aja, baper itu gak bisa ditahan. Mungkin ini untuk pertama kalinya saya membuat judul yang memang tidak berdasarkan akronim atau singkatan. Karena sebelum-sebelumnya saya membuat judulnya dengan singkatan ya. Contohnya itu ada masker. Melihat senyummu, aku jadi baper. Tapi kali ini judulnya Rumah Uya Settingan. Saya kasih tanda tanya di sana karena itu banyak pertanyaan yang saya dapatkan ketika saya tampil menjadi talent di acara Rumah Uya. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena banyak permintaan teman-teman juga yang ingin saya membahas ini, dan saya tampil di acara Rumah Uya itu 5 Oktober tahun 2000 berapa ya, beberapa tahun lalu lah. Kalau sobat baper dengerin ini di YouTube, saya taruh linknya di deskripsi episode saya di Rumah Uya. Yaitu juga mungkin dari upload ya, ada orang yang upload. Itu buktinya bahwa saya pernah tampil di acara Rumah Uya. Cukup menyedihkan memang, karena di episode itu saya nembak salah satu perempuan dan saya ditolak. Ya Allah, ini satu Indonesia tahu loh. Kalau satu kelas atau ya minimal satu sekolah lah yang tahu saya nembak terus ditolak, ya nggak apa-apa. Ini ditayangin di TV nasional loh. Saya nembak cewek tentunya. Ditolak, ya Allah. Padahal perasaan saya ke dia itu seperti Arema Malang. Iya, Arema Malang. Aku rela mati demi kamu yang ku sayang. Kalau ngelihat dia juga seperti Mawar. Iya, Mawar. Manisnya wajahmu tak bisa ku tawar. Rabu, rindu aku buatmu, karena Kamis hanya kamu paling manis. Perasaanku bagai Jumat, jujur masih kamu yang kuingat. Rumah Uya itu adalah acara yang ditonton banyak orang. Iya, serius, karena saya pernah mengikuti kompetisi komedi di MNC TV, namanya itu Api Lagi, yaitu program komedi yang dulu ada Api kan, ada Kang Sule di sana, tapi sekarang kayak di remake gitu, ada Api Lagi terus ada stand up komedinya. Karena saya juga kebetulan aktif di komunitas stand up. Selepas itu saya mengikuti acara Rumah Uya, dan teman-teman saya memanggil saya dengan 2 Ali. Yang pertama Ali Api Lagi, yang kedua Ali Rumah Uya. Tapi teman-teman saya sampai sekarang masih ingat Ali Rumah Uya. Padahal saya di acara komedi itu udah beberapa episode loh. Di Rumah Uya cuma 1 episode, tapi mereka tuh ingat terus bagaimana saya nembak cewek kemudian ditolak. Parah banget. Dan saya bercerita soal Rumah Uya ini karena acara Rumah Uya memang lagi break dulu, karena terakhir saya lihat di Instagram Rumah Uya akan tayang lagi di bulan Juni atau Juli, saya lupa lagi deh. Oke, sebentar, saya mau lihat dulu Instagramnya Rumah Uya. Saya melihatnya tanggal 9 Juni 2020. Lagi malam-malam emang bikin podcastnya. Oke, Instagram Rumah Uya ini pengikutnya 314.000. Wow, banyak juga emang. Ya, followernya lebih banyak daripada akun peninggi badan ya. Dan postingan terakhirnya 24 Mei
Terus Instagramnya adminnya membalas salah satu komentar, episode terbaru hadir lagi di bulan Juli 2020 tuh kan. Ada nih. Di sini juga banyak komentar-komentar yang, aduh kapan tayang lagi? Ibu saya bosen gak ada hiburan. Emang ya, menonton acara Rumah Uya ini kebanyakan ibu rumah tangga. Jadi ya yang punya waktu luang dan memang butuh hiburan yang murah loh, nonton TV ada Rumah Uya. Karena kalau hiburan yang mahal itu harus nyewa organ tunggal. Itu kan kemahalan. Tuh, Mas Uya kapan ya Rumah Uya tayang lagi? Terus ada acara nggak penting, waduh, ya nggak apa-apa. Menurut Anda nggak penting karena kan kepentingan orang itu beda-beda ya. Terus lagi ada komentar, lama banget tayangnya, pantesan aku cari-cari di YouTube nggak ada. Oh, dia nyarinya di YouTube, bukan di Trans7 ya. Oh, ini penonton online nih, yang bisa nontonnya streaming, bisa ditonton kapan aja, bisa siang atau subuh bisa. Iya, cuman kuota gampang habis kalau gitu. Terus lagi ada komentar acara settingan. Tulisannya di caps lock loh, gede-gede nih. Minta tolong cek DM. Waduh, ini apa lagi? Biasanya kalau yang nge-DM ini modus nih. Minal izin, maaf izin. Maaf-maafan. Karena suasananya itu masih suasana lebaran. Tapi kalau buat saya, lebaran itu punya arti lain. Iya, lebaran. Lelaki yang beban rindunya tak tertahan. Saya tampil di acara Rumah Uya ini beberapa tahun yang lalu, dan Rumah Uya bertahan sampai sekarang. Udah lama banget. Banyak yang nanya acara Rumah Uya ini settingan atau tidak, karena banyak hal-hal janggal di acara Rumah Uya. Dan saya termasuk salah satu pelakunya, menjadi sasaran pertanyaan dari orang-orang yang emang ingin tahu ini acaranya settingan ataupun enggak. Contohnya banyak komentar kayak, wah ini marah-marahan, berantem di TV, berantemnya tuh nggak natural, kayak acting. Wah, kalau Anda ingin menonton berantem yang natural, jangan di Rumah Uya. Nonton UFC, nonton Smackdown, nah itu baru berantemnya natural tuh. Dan mungkin kalau Rumah Uya ingin menayangkan berantem yang natural, nanti Mas Uya harusnya ngundang Chris John sama Manny Pacquiao tuh. Itu natural banget pasti kalau berantem. Ya iyalah, petinju. Oh iya, terus kalau pengisi acara atau orang-orang yang ada di Rumah Uya itu, dia datang terus pakai clip on. Wah, ini kelihatan kayak di setting. Sebenarnya terlepas dari itu ya, karena ini kan acara TV ditonton, dan sekarang itu ada teknologi yang memang memperkeras suara gitu. Ya namanya clip on. Karena kalau mereka harus teriak-teriak kan kasihan. Habis syuting suaranya hilang. Apapun jawaban saya, rasanya gak berpengaruh deh. Orang masih ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang nyinyir, ada juga yang memang seperti tadi support dan nanyain kapan Rumah Uya tayang lagi. Kalau saya ya, karena ini bener true story. Pas saya tampil di acara Rumah Uya, ada teman saya nge-tag, dia nge-posting. Jadi postingannya gini, akhirnya teman saya bisa tampil di acara Rumah Uya. Ya dia kayak bangga gitulah. Terus dia nge-tag saya. Banyak orang yang gak percaya, oh emangnya kenal. Terus saya masuk ke postingannya, saya komentar, oh iya thank you udah di posting. Ada beberapa temannya dia yang nanya, oh ini acara Rumah Uya settingan bukan? Acara Rumah Uya ini bohongan ya? Segala macam lah kayak gitu. Terus saya jawab, oh iya saya tampil di acara Rumah Uya, emang benar saya nembak di acara Rumah Uya itu dan saya ditolak. Terus orang-orang tuh kayak bersikeras gitu, wah ini settingan ya, wah ini bohong ya. Nah dari situ saya berpikir, apapun jawaban yang saya berikan, saya jawab Rumah Uya itu settingan, mungkin mereka gak akan puas dan terus aja nyari celah gitu. Seperti saya jawab, iya ini settingan, dan mereka nganggapnya saya bercanda. Wah kamu mah ini bercanda nih, masa bilang gitu, pasti beneran kan? Ya saya bilang settingan salah, bilang bukan settingan juga salah. Lagian orang kayak gini kan sulit untuk membuktikan ke orang lain kalau memang acara ini settingan, kalau hanya lewat omongan orang.
Dan kalaupun dikasih tahu ke orang, untungnya untuk Anda itu apa ya? Iya kan? Apakah dengan Anda bilang rumah Uya ini settingan, Anda yang jomblo kemudian langsung punya pacar? Atau yang lagi gak punya uang langsung banyak uang gitu? Yang punya hutang, hutangnya langsung lunas. Kan enggak juga. Jadi kalau saya bilang settingan dianggapnya bercanda. Kalau saya bilang bukan settingan, saya malah dibully terus. Wah, kali ini gini nih, saya tahu kamu kan dibayar. Ini nih gak lebih kayak sinetron aja, kamu dibayar untuk berakting. Jadi semuanya itu ya terlepas dari Anda aja. Kalau Anda suka ya nonton, kalau nggak suka tinggal tidak ditonton. Gampang kan? Banyak platform lain seperti YouTube atau sekarang zamannya podcast nih. Kalian bisa dengerin podcast Manusia Baper. Sekalian promosi. Alternatif lain yang memang bisa membuat kalian nggak nonton Rumah Uya. Gampang dan sederhana. Dan menurut saya juga acara Rumah Uya ini memang cukup inspiratif karena banyak orang dengan konfliknya datang ke acara Rumah Uya dan mereka dikasih solusi. Ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita yang menonton ketika kita mendapatkan konflik tersebut. Nah, televisi juga secara luas memang bisa menjadi hiburan tersendiri untuk kita. Sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan di dunia nyata bisa kita dapatkan di televisi. Seperti teman saya yang suka militer, dia nonton televisi, dia nonton film perang. Wow, yang suka politik bisa nonton berita politik. Ya udahlah ya, ini kan hiburan, di bawah santuy aja. di bawah asik aja, hanya sekedar hiburan. Ambil baiknya, tinggal buang yang memang tidak baiknya. Intinya adalah keputusannya memang ada di teman-teman semua. Dari saya biasanya nyapanya sobat baper ya di podcast ini. Intinya ada di sobat baper semua. Apakah Rumah Uya settingan ataupun enggak. Tapi ya terlepas dari itu, acara Rumah Uya jadi alternatif hiburan yang memang reality show atau variety show yang memang relevan dengan kehidupan kita. Apa salahnya sih kita nonton acara Rumah Uya ini yang memang kurang lebih seperti sinetron? Terlepas dari settingan ataupun enggak, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang memang ada di acara tersebut. Selalu ada solusi. Karena jujur aja saya juga sebelum menjadi talent di acara Rumah Uya, saya tahu ada acara ini, banyak orang yang nonton, tapi saya bukan penonton setianya gitu. Malah ketika saya akan tampil di acara Rumah Uya, saya mulai menonton acara Rumah Uya. Oh gini ya konsep acaranya. Jadi saya tahu untuk bekal saya ketika ada di acara Rumah Uya. Yang pasti acara ini sebenarnya tidak merugikan banyak orang. Mendidik ataupun tidaknya acara Rumah Uya ini ya tergantung bimbingan orang tua. Dan kalau sobat baper nontonnya sampai tamat, sampai selesai, pasti selalu ada solusi yang terbaik untuk orang-orang yang memang mengisi acara Rumah Uya tersebut. Pasti Uya Kuya adalah seorang entertainer yang hebat. Acaranya pun hebat. Saya melihat tim kreatifnya, melihat orang-orang yang terlibat di sana, bahkan penontonnya juga memang datang dari kalangan yang memang bukan penonton bayaran. Ini loh yang penting. Rumah Uya itu penontonnya pas saya ada di acara Rumah Uya itu mahasiswa. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak bisa kembali. Jadi sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast Manusia Baper kali ini. Mungkin untuk terakhir seperti biasa ada gombalan. Demi kamu aku rela jadi spring bed, karena aku ingin menemani kamu saat kamu tertidur. Minggu masih ingin denganmu, karena Senin selalu kamu yang ngangenin. Perasaanku bagai Selasa, selalu larut dalam asa. Rabu rindu aku buatmu, karena Kamis hanya kamu paling manis. Perasaanku bagai Jumat, jujur masih kamu yang ku ingat.
kalian bisa temukan saya di Instagram @alinesi_rais, Twitternya sama. Udah, terima kasih. Salam baper.